wujuduka dzanbun. Itulah letaknya namanya syirik. Maka yang namanya tauhid itu mengesahkan Allah pada sekalian alam, pada segala yang wujud, bahwa Allah lah yang wujud semata-mata secara mutlak. Kalau Allah cuma yang wujud semata-mata secara mutlak, maka tidak ada sesuatu perbuatan makhluk dan hamba walaupun sebesar zarah, melainkan itu nyatanya perbuatan Allah semata-mata. Disitulah letaknya kita mengesahkan Allah itu la ilaha illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang wujud, tidak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan hidup, melainkan yang wujud, melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna bahwa Allah itu qiyamu bi nafsihi. Makanya kita wajib untuk menafikan alam dalam pandangan hati dan diri kita, kemudian isbatkanlah Allah yang wujud pada sekalian alam dan pada diri kita ini dengan mengatakan la ilaha illallah, la maujud illallah. Ustaz, bagaimana ketika seseorang berbuat jahat, yang segala sesuatu itu kita pandang la maujud illallah, hanya Allah semata. Kemudian ada manusia berbuat jahat, bagaimana kita memandangnya, Ustaz? Agar bukan Allahnya di sana, Ustaz. Apa yang kita pandang, Ustaz? Supaya jangan salah kita menilai bahwa segala sesuatu itu Allah. Yang baik adalah Allah, yang jahat itu bagaimana kita menafikannya, Ustaz? Yang tidak baik itu, Ustaz. Iya. Karena di dalam Al-Quran memang dikatakan oleh Allah itu, pertama, kul kullu min indillah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baki. Katakanlah bahwa tiap-tiap segala sesuatu peristiwa yang terjadi, yang baik maupun yang buruk, di luar diri atau pada diri, itu tidak lain nyatanya Allah Subhanahu wa taala yang berbuat, karena Allah cuma yang wujud. Ini secara makna hakikatnya. Namun di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsika. Apa saja yang menimpa dirimu dari hal yang baik-baik, itu semuanya datang daripada Allah. Dan sesuatu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang menimpa dirimu, itu datang daripada dirimu sendiri. Nah, seolah-olah dua ayat ini bertentangan dan bertolak belakang. Secara makna hakikatnya, segala sesuatu itu datang daripada Allah. Ayat ini yang menjelaskan. Namun secara pandangan syariatnya, yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada dirimu sendiri. Lalu bagaimana cara kita mengkompromi dua ayat ini sehingga dia itu betul-betul satu kesatuan yang utuh, saling menyempurnakan. Inilah namanya adab dalam memahami dan mengenal akan rahasia Allah itu. Artinya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah itu betul-betul terjadi pada masa sekarang. Rasulullah pernah mengatakan kepada umat ini, akan datang suatu zaman, suatu masa setelah aku nanti tiada, bahwa banyak manusia yang berbuat jahat, yang berbuat maksiat, tapi manusia itu selalu mengkambing hitamkan Allah. Dibilangnya Allah yang berbuat jahat dan Allah yang berbuat maksiat. Ini suatu ucapan, suatu kaul atau perkataan yang kafir namanya. Makanya bagaimana cara adab kita itu memandang Allah di atas segala-galanya? Cara beradab kita kepada Allah itu, ya, kalau hal yang baik itu nisbahkanlah kepada Allah, bahwa segala sesuatu itu datang daripada aku. Wa ma bikum bi ni'matin faminallah. Apapun nikmat, kebaikan yang ada pada dirimu itu semuanya datang daripada diriku, kata Allah. Sedangkan hal yang jelek nisbahkanlah kepada diri sendiri. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsika. Hal-hal yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, itu nisbahkan kepada diri sendiri. Disitulah letaknya kita beradab kepada Allah. Sebab kalau kita nisbahkan semuanya kepada Allah, yang buruk juga kepada Allah, lalu di mana letaknya amar ma'ruf dan nahi munkar lagi? Tentu tidak berlaku, tidak berjalan namanya nahi dan munkar.
Artinya apa? Kalaulah mencuri datang daripada Allah, berzina datang daripada Allah, minum-minum mabuk-mabukan datang daripada Allah, lalu di mana letaknya posisi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran? Kalau memang Allah di sana. Nah, inilah yang mesti kita sikapi cara memandangnya. Nah, kita lihat satu-satu. Dari sisi makna hakikat, baik dan buruk itu datang daripada Allah. Inilah yang mesti kita imani dan kita yakini sebagai bentuk iman kepada qada dan qadar, salah satu rukun iman yang keenam. Jadi iman kepada qada dan qadar itu mesti dipahami bahwa perbuatan baik dan perbuatan buruk itu datangnya daripada Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan baik, Allah pula yang menciptakan buruk. Nah, kalaulah Allah yang menciptakan baik dan buruk, lalu bagaimana cara kita memahami baik dan buruk yang datangnya daripada Allah? Yang baik datang daripada Allah, ini disuruh Allah untuk mengerjakannya dan diridhoi Allah bagi yang mau melaksanakannya. Sedangkan yang buruk dilarang Allah untuk mengerjakannya dan bagi yang melaksanakannya akan dimurkai oleh Allah. Itulah maksudnya. Makanya Nabi pernah bermohon kepada Allah dalam satu doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan dan kejahatan yang datangnya dari dirimu ya Allah. Itu maksudnya bahwa yang buruk, yang jelek itu betul-betul datangnya daripada Allah. Kalaulah yang buruk dan jelek bukan datangnya daripada Allah, lalu dari mana datangnya? Apakah kita mau tertimpa dengan sesuatu keburukan dan kejelekan? Tentu tidak mau kita. Di situlah Nabi itu bermohon bahwa yang buruk itu juga datangnya daripada Allah. Kemudian yang kita pandang ini adalah keburukan itu pada diri ini yang mana, Ustaz? Apakah keakuan diri atau Allah itu langsung? Karena ini kan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Yang satu Jalal dan satu Jamal. Itu bagaimana kita memahaminya, Ustaz? Ya, ini yang mau Ustaz jabarkan dulu makna secara hakikat dahulu. Bahwa dalam pandangan hakikat bahwa yang wujud itu hanya Allah. Kalaulah yang wujud itu hanya Allah, yang kudrat dan iradat itu juga hanya Allah. Nah, contoh, ketika anak-anak bermain di depan rumah kita, lalu di depan rumah kita itu ada kaca, ada paku. Padahal anak-anak ramai bermain di situ. Dalam pikiran kita, kalau kita tidak buang kaca atau paku yang ada di halaman itu, berkemungkinan kaki anak-anak yang bermain itu bisa kena kaca, bisa kena paku. Lalu kita ambil paku atau kaca itu. Nah, ketika kita ngambil tadi dengan tujuan supaya anak-anak itu lepas daripada bara bahaya, ya, kita buang dia. Nah, pertanyaannya, ketika Ustadz membuang paku, membuang kaca yang ada di halaman itu atau di depan rumah kita itu baik atau buruk? Baik. Kalau memang itu baik, bisakah Ustadz membuang paku, membuang kaca yang ada di halaman itu kalau tidak ada kudrat dan iradatnya Allah? Tidak. Nah, itu nyatanya kudrat dan iradat Allah yang berbuat di situ. Yang kedua, ketika Ustadz melihat seseorang, lalu seseorang Ustadz lihat itu Ustadz tidak suka, tidak senang, lalu Ustadz punya niat jahat pada mereka. Ustadz letakkan paku di sana, Ustadz letakkan kaca di sana, supaya nanti kalau dia lewat, minimal ban motornya akan bocor atau kempis, kena paku dan kena kaca. Perbuatan Ustadz tadi itu baik atau buruk? Nah, buruk. Pertanyaannya, mampukah Ustadz meletakkan paku dan kaca di tempat itu kalau tidak ada kudrat dan iradanya Allah? Tidak mampu kan? Makanya itulah maknanya, yang baik itu juga terjadi karena kudrat dan iradat Allah, yang buruk pun juga terjadi karena kudrat dan iradatnya Allah. Itulah maknanya kul kullu min indillah. Segala sesuatu itu datang daripada aku, kata Allah. Baik yang buruk
itu datang daripada aku. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Ya, kalau yang baik semua orang bisa paham dan mengerti. Tapi kalau yang buruk, apakah kita nisbahkan juga kepada Allah? Kalau kita nisbahkan kepada Allah, tentu di mana letak adab kita kepada Allah? Di sinilah Allah mengatakan, yang buruk itu katakan itu datang daripada dirimu, datang daripada nafsumu yang ada di dalam dirimu tadi. Walaupun dibalik jahatnya kamu itu, dibalik keburukan perbuatan kamu itu, juga nyatanya sifat kebesaran aku di situ. Contoh, Ustadz berikan kepada Pak Jul atau Rian 2 buah gunting. Kata Ustadz, cobalah gunting kain ini atau alas meja ini. Lalu diambillah oleh Rian atau Pak Jul gunting yang tumpul, digunting. Ketika digunting, maka kain yang digunting pun tidak putus. Kenapa tidak putus? Karena tumpul, tidak tajam. Kemudian diambil gunting yang tajam, digunting. Putus enggak kain tadi? Putus. Kenapa kayak putus? Karena tajam. Pertanyaannya, yang memutuskan kain itu tajamnya gunting atau guntingnya yang memutuskan kain? Tajamnya gunting memutuskan kain. Ayat tajamnya gunting yang memutuskan kain, bukan guntingnya. Kalau gunting yang memutuskan, kenapa ketika digunting kain tadi dengan gunting yang tumpul kok tidak putus dia? Kalau memang gunting yang memutuskan. Tapi ketika diambil gunting yang tajam, digunting baru dia putus. Ini maksudnya yang memutuskan itu bukan guntingnya, tapi yang memutuskan itu tajamnya gunting. Nah sekarang, tajamnya gunting itulah yang dimaksud sifat kebesaran gunting. Karena antara gunting dengan tajamnya, ya tidak pernah bisa bercerai dan tidak pula dia menyatu. Nah sekarang Allah itu memiliki sifat jamal dan memiliki sifat jalal. Jamal itu adalah sifat kebaikan, sedangkan jalal itu adalah sifat keburukan. Nah, ketika terjadi sesuatu yang tidak baik, ya kita lihat pada diri kita atau dulu diri kita, itu yang melakukan itu. Apakah Allah yang berbuat di situ atau sifat kebesaran Allah yang nyata berbuat pada perbuatan itu? Sifat kebesaran Allah. Sifat kebesaran Allah. Namun sifat kebesaran Allah itu tidak pernah berpisah dengan Allahnya. Jadi pandangan zohirnya, pandangan syariatnya nampak manusianya, nampak hambanya. Namun pandangan hakikatnya nampak Allahnya. Jadi itulah maknanya, segala sesuatu yang baik nisbahkan kepada Allah, yang buruk nisbahkan kepada diri. Karena itu nyatanya sifat kebesaran Allah. Jadi kan sifat kebesaran Allah itu letak pada diri itu yang mana? Apakah roh atau dirinya sendiri gitu kan? Maksudnya apakah berupa nafsu? Sifat kebesarannya dan jalal itu yang mana sekarang Ustaz? Maka kita tidak bingung Ustaz. Dan yang kedua itu Ustaz, jalal, jamal. Besaran yang mana itu sifat kebesaran itu? Apakah nafsu dia atau Allah dah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku dah ilhamkan ke dalam jiwamu itu sifat fujuraha wa taqwaha. Sifat fujur itu sifat nar. Sifat nar itu sifat iblis, itulah nafsu. Wa taqwaha itu sifat nur, itu sifat malaikat, sifat tunduk patuh. Nah, sekarang yang mana yang sifat jahat itu? Sifat jahat pada diri kita itu nar. Nar itu yang mana? Itu yang disebut namanya nafsu. Maka nafsu itu ya yang disebut namanya dengan jiwa. Nah, jiwa dia berkehendak. Nah, kalaulah dia berkehendak kepada keburukan, kejelekan, disebut namanya amarah di situ. Kalau dia berkehendak kepada kebaikan, disebutlah kehendaknya itu kepada mutmainah namanya.
Jadi kita ini sebenarnya dua sisi mata koin saja, mana yang dominan pada diri kita. Kalau yang dominan itu adalah sifat jalalnya, maka di situ nampaklah sifat jahatnya, itu sifat nar. Tapi kalau yang dominan sifat jamalnya, disitulah nampak sifat kebaikannya. Jadi nur, ya, di dalam nur itu ada nar, di dalam nar itu juga ada nur. Di dalam jalal ada jamal, di dalam jamal juga ada jalalnya. Dia dua yang tidak pernah bisa dipisahkan itu. Jadi Ustaz, apakah sifat nar itu bisa dihilangkan, dilenyapkan pada diri ini, atau bagaimana Ustaz? Ya. Dia tidak bisa hilang karena itu bawaan lahiriah dan fitrahnya. Karena Allah sudah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuma kita bisa, ya, mengendalikannya dengan cara kita bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita sehingga orang yang dirahmati Allah mampu dia menjinakkan nafsunya sendiri. Itu yang sifat nar itu sebenarnya. Jadi kita sebenarnya hakikatnya kita tidak pernah bisa menundukkan nafsu itu. Yang bisa menundukkan nafsu itu Tuhannya. Illa man rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang telah mendapatkan rahmat dan hidayah dan petunjuk Allah. Lalu Ustaz, sifat nar itu apakah sama dengan korin? Sama hadiah. Nar itu dengan korin. Korin itu kan bawaan. Apakah ini nar ini bawaan? Apakah dia sama Ustaz? Ya, melihatnya begini. Nabi pernah mengatakan kepada sahabat bahwa setiap anak yang lahir itu dia terlahir beserta korinnya. Lalu sahabat bertanya, korin itu apa ya Rasulullah? Korin itu adalah sifat jin. Lalu sahabat kemudian bertanya kembali, kalaulah setiap anak yang lahir bersama korinnya ya Rasulullah, apakah diri engkau juga punya korin ya Rasulullah pada saat engkau lahir? Ya, aku lahir juga beserta korinku, tapi Allah merahmati diriku, korinku tunduk dan patuh kepada aku. Nah sekarang mana yang korin? Korin itu yang disebut namanya sifat fujuroha, sifat nar. Ya, sifat nar yang ada pada diri manusia tadi itu nggak bisa dihilangkan. Sedangkan namanya jin, ya, itu yang datang dari luar masuk ke dalam, itu jin namanya. Namun kalau korin itu bawaan sifat lahiriahnya, fitrahnya manusia. Ya. Jadi Ustaz, apakah Ustaz menyampaikan bahwasannya ada jiwa, ada nafsu? Sepertinya fungsinya tuh terpisah-pisah, artinya nama dari ruh itu terpisah-pisah gitu. Bagaimana kita bersikap pisah? Bagaimana kita memandang itu? Apakah mereka itu ruh kah, ataukah jiwa, ataukah nyawa yang berada dalam diri ini? Ya, jadi memahaminya gini, memandangnya itu suhudul kasrah fil wahdah. Pandang yang banyak, tampak yang satu. Ini kita turun makna hakikat. Bahwa sebelum ruh itu ditiupkan ke dalam batang tubuh ini, belum disebut namanya jiwa dan nyawa. Belum disebut namanya dengan nafsu. Ya. Namun setelah ruh itu ditiupkan ke dalam tubuh, ke dalam jasad ini, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Apabila telah kusempurnakan jasadmu, jasad Adam, maka wa nafakhtu fihi min ruh. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Ketika ruh itu ditiupkan ke dalam, pada saat ruh itu sudah meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, maka disebut ruh itu namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatalah wujud Allah. Yang nyata wujud Allah itu yang ruh tadi. Karena ruh itu disebut namanya rahasia ilahi, rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan itu tidak lain adalah diri Tuhan itu sendiri. Karena roh itu sifat. Ya, al insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku itu sifatku, sifatku tidak ada lain adalah aku.